segalanya perlu uang. Hidup jadi tak karuan kalau tidak punya uang. Yombek uang, uang, uang. Semua orang butuh uang, uang. Rela mati demi uang, uang. Bukan segalanya, segalanya perlu uang. Hidup jadi tak karuan kalau tidak punya uang. Yombek uang, uang, uang. Semua orang butuh uang, uang. Rela mati demi uang. Hello, apa kabar penduduk YouTube yang masih hidup? Apa kau sudah bersyukur untuk nafas yang kau hirup? Tak terima keadilan, dilanda kemiskinan. Walau banyak beban, nikmatilah kehidupan. Yo saling lewat permisi dan tukar posisi. Kembali ke topik orasi, warga negara polusi. Ya, ini sudah jadi tradisi. Indonesia banyak korupsi, biar perut bisa terisi. Makan uang rakyat paling bergizi. Ini sudah terus menerus, tahun ke tahun susah untuk diurus. Indonesia butuh orang yang tulus. Bapak Jokowi lah yang paling bagus, bagus. Ambil pengamen berkurang, masih banyak orang butuhkan uang. Sarjana hanya jadi pengangguran, berperannya lah sebatas hiburan. Uang bukan segalanya, segalanya perlu uang. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para sahabat yang terkasih. Menjelang fajar pagi ini, kita boleh merenungkan kembali akan arti uang dalam hidup kita. Saya pernah mendengar dari seorang motivator. Dia mengatakan begini. Banyak orang mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Tetapi yang sebenarnya bukan uang, tapi cinta akan uang merupakan akar segala kejahatan. Saya pernah bertemu dengan seorang sahabat. Dia bertanya begini, "Sis, bagaimana dengan pemimpin di tempat kamu beribadah?" Maksudnya apa? Ya, bagaimana pandangan mereka tentang uang? Kalau di tempat kami, ya mereka terus terang. Mereka butuh uang. Kalau di tempatmu bagaimana? Saya hanya terdiam saja. Saya masih ingat ketika di SMP, guru kelas menerangkan uang itu hanya alat tukar. Sifatnya netral. Tetapi ketika persembahan-persembahan dalam gereja atau rumah-rumah ibadah yang berupa persembahan-persembahan hidup, entah binatang yang hidup, buah-buahan, sayur-sayuran, dan segala sesuatu yang hidup yang kita tonton dalam film Santo Fransisco Assisi, bagaimana umat yang sederhana membawa binatang-binatang yang mereka pelihara sebagai persembahan yang dipersembahkan kepada Allah melalui tangan para imam. Di dalam dunia yang kita jalani setiap hari ini, uang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk menukarkan uang dengan barang-barang yang kita butuhkan, hiburan-hiburan yang kita tonton. Uang, apalagi di zaman terakhir ini, ya berbagai macam, ada uang digital yang kita kenal, uang kripto dan sebagainya. Pernah suatu ketika seorang yang saya sangat hormati menjelaskan kepada saya
basis ini uang yang terkumpul dari STP umat. Banyak sekali nih. Ya, saya katakan, Bapak, ini 5-6 kali gaji saya sebagai seorang yang memimpin perusahaan. Kemudian juga suatu ketika saya pergi ke satu tempat, seorang bapak guru senior berbicara kepada saya bagaimana menghormati seseorang yang dipanggil dalam kehidupan rohani. Dia katakan, tanyakan dulu dia mau menjadi seorang yang mengembalakan umat, motivasinya apa? Apakah karena dia ingin meningkatkan status sosialnya? Apakah karena dia ingin meningkatkan pengaruhnya? Apakah di mana dia ditempatkan itu dikenal sebagai tempat basah dan sebagainya. Pernah juga saya berpapasan dengan 3 orang yang saya sangat hormati berbicara mengenai uang. Yang bersangkutan ketiganya mengatakan, ya inilah perlunya kita mendekati mereka-mereka yang punya DO tambah IT. Mengapa? Karena kelompok di mana kita berada sangat membutuhkan itu. Kemudian juga kita mengalami di dalam orang-orang yang mau masuk sekolah, betapa uang itu menjadi faktor utama. Bukan lagi karena misalnya dia beragama tertentu dan sekolah itu didasari oleh agama itu. Tetapi yang dilihat berapa uang yang Anda bisa berikan. Para sahabat yang terkasih, apa makna di balik semua cuplikan-cuplikan cerita-cerita kecil ini? Kita mengenal tempat kita beribadah itu katanya berpihak pada orang miskin. Makanya ada istilah gereja papa miskin. Benarkah demikian? Apakah orang miskin menjadi prioritas dalam kehidupan ibadah kita? Ataukah kita menjadikan mereka-mereka yang kecil seperti bacaan hari Minggu kemarin yang dinubuatkan oleh Amos, kita telah memanfaatkan orang-orang miskin demi kepentingan kita. Berapa banyak kita mengalami ketika seseorang itu tidak punya apa-apa secara materi, kita menjadikan dia orang yang prioritas. Saya bersyukur pada Tuhan bahwa pada tahun 2013
saya dan istri dan beberapa teman berangkat ke Israel. Dan tour guide-nya seorang Israel sejati, namanya Panisim. Dia bertanya kepada kami, tahukah engkau apa arti Betani? Pikiran saya, wah, itu kan gereja yang sangat kaya di Indonesia. Dia bilang, tahukah engkau Betani itu apa? Bet Ani, rumah orang miskin. Yesus kalau mau pergi pelayanan, dia selalu pergi ke rumah Lazarus, Maria, dan Marta. Dia selalu memprioritaskan hatinya Mazmur pada ketiga bersaudara ini. Daerahnya kalau kita baca di kitab suci dikatakan daerah Bet-Ani. Berarti daerah di mana orang-orangnya sangat miskin. Dan Tuhan Yesus juga pernah bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah uang telah menjadi Tuhan bagi kita di zaman akhir ini? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang telah mengambil dan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Padahal kita memperoleh cuma-cuma. Maka kita juga seharusnya membagi dengan cuma-cuma. Keinginan cinta akan uang bukan hanya merupakan konsumsi dalam dunia sekuler, tapi melanda dunia rohani juga. Baru-baru ini saya sangat terkesima dengan seseorang yang saya sangat hormati. Manakala dia diundang untuk mengikuti suatu acara, dia katakan, apakah saya dibayarkan? Padahal dia tahu pengelola acara itu sangat terengah-engah. Dan yang bersangkutan bukan orang yang kekurangan uang. Saya masih teringat dengan almarhum Pastor Van Roy CCM. Setiap kali kantong kolektor bergerak di hadapannya, dia selalu memberikan persembahan. Padahal dia sudah mempersembahkan seluruh hidupnya. Seharusnya dia tidak perlu lakukan itu. Tetapi dia tetap melakukannya. Saya pernah tanya, kenapa Pastor? Karena saya mendapat begitu banyak dari umat. Apakah saya tidak perlu memberi contoh? Sekalipun di dalam iman kita tidak ada istilah perpuluhan. Yang harusnya perseratusan seperti kami-kami ini. Saya hanya menarik nafas. Pernah juga suatu ketika saya
pergi mengikuti satu acara seminar, di mana di dalam gereja orang berteriak-teriak karena melelang sesuatu. Gambar-gambar kerahiman ilahi, gambar-gambar Santa Faustina dijadikan alat untuk mencari uang. Gila enggak ini? Kalau seandainya ada Tuhan Yesus hadir saat itu, dia pasti akan membalikkan semuanya itu. Waktu itu saya marah besar. Mengapa? Karena gambar-gambar ilahi itu, gambar kerahiman, gambar Santa Faustina, harusnya membawa orang cinta akan Tuhan. Tetapi mengapa gambar itu diperlakukan sebagai sarana untuk mencari uang? Sungguh gila. Cinta akan uang telah menjadi akar segala dosa yang besar di dunia ini. Para sahabat yang terkasih, kiranya kita menjadikan uang tetap dalam posisi netral. Kita menjadikan uang hanya sarana bagi hidup kita. Ingatlah selalu, hidup kita ini seperti rumput. Mungkin sore hari dia sudah akan layu. Kata Rasul Paulus, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur dengan motivasi cinta uang, kita menjadi manusia yang paling rendah di dunia ini. Apalagi dalam hal-hal rohani. Kita hanya melayani karena besaran 0,000000000. Kemudian diberi angka di depannya yang menggerakkan kita. Sungguh memalukan. Itu juga yang mendasari saya untuk berbicara kepada anak-anak saya. Kalau engkau menjadi seorang rohaniwan atau apa saja, cinta akan uang harus engkau belakangkan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan, lihat salib itu. Dia vertikal dan horizontal. Cinta pada Tuhan dan cinta pada sesama. Bukan cinta pada sarananya. Bukan cinta pada uangnya. Para sahabat yang terkasih, kiranya inspirasi ini tidak menjadikan kita lemah, tetapi menjadikan kita kuat. Karena Tuhan Yesus, andalan kita, sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Sejak di Taman Getsemani sampai hari ini. Jangan kita buat dia menangis, tersalib dan tersalib lagi. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih untuk kebenaran daripadamu. Di dalam keheningan ini, kiranya Engkau menolong kami untuk melihat diri kami lagi. Apakah yang mendasari kami di dalam melayani sesama kami? Apakah uang atau cinta akan Engkau? Cinta akan sesama. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.